Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam budi-budi. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam budi-budi itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedikitnya ada 3 kategori kehadiran seseorang di tengah-tengah suatu masalah. Yang pertama adalah kategori sebagai kompor atau yang memanas-manasi. Jangankan memberikan solusi, kehadirannya justru membuat masalah lebih runyam. Ia malah mempermasalahkan, menghakimi dan melebih-lebihkan, mencari kambing hitam, memfitnah, bahkan mencari keuntungan pribadi dari suatu masalah. Yang kedua adalah kehadiran yang diam atau no comment. Seseorang hadir di tengah suatu masalah, ia tidak menyumbang sesuatu untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga dia tidak memperparah, dan dia mendiamkan masalah tersebut, no comment. Lalu yang ketiga adalah pembawa solusi, atau yang ideal dikatakan pemberi jalan keluar. Dalam suatu masalah yang sedang terjadi, seseorang itu menjadi bagian dari solusi, memberi pikiran, memberikan nasihat, memberikan waktu tenaga untuk menyelesaikan suatu persoalan, yang mana persoalan itu bisa diselesaikan. Dan inilah yang dikatakan pembawa solusi. Orang yang selalu terhubung dengan Tuhan selalu bagian dari solusi, selalu menyumbangkan sesuatu untuk kebaikan atau sebuah persoalan bisa diselesaikan. Sebaliknya, terpisah dengan Tuhan tidak akan menjadikan atau membuat sebuah solusi ada di tengah-tengah kehidupannya. Bisa saja menjadi sebuah sumber persoalan atau awal persoalan. Keterbukaan kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan membuat hidup kita bertenaga, berbahagia, bersukacita, dan mengalirkannya, yaitu hal-hal yang baik di mana kita berada.
dalam firman Tuhan pada hari ini dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16 ini, kita akan melihat sebuah persoalan yang terjadi di Sarfat, yaitu terjadi kekeringan. Sungai sumber air atau kehidupan mengering, pasokan makanan terancam. Apa yang terjadi dan bagaimana masalah bisa diatasi? Janda yang ada di Sarfat yang tidak pernah kita ketahui namanya, yang tidak dikatakan dalam firman Tuhan atau Alkitab ini, sejatinya berani mengambil resiko dengan memberi makan Elia karena Elia merasa kelaparan. Bagaimana Elia berjanji bahwa dalam kelaparannya dan juga dalam kekurangan janda Sarfat, dia memberi janji bahwa Allah akan memberinya makanan dan mencukupkannya. Pilihannya cuma ada dua. Yang pertama, pilihan yang harus diambil oleh janda Sarfat tersebut adalah bahwa dia akan memberi makan. Artinya nasibnya sudah jelas, tidak ada makanan untuk dirinya dan juga untuk hari esok, dan anaknya juga tidak akan mendapatkan makanan dan tinggal menunggu ajal menghadapi kematian. Yang kedua adalah janda tersebut memberi Elia makan. Masih ada dua kemungkinan: tetap mati seperti yang dia katakan, atau dia menerima janji pengharapan yang diberikan Elia bahwa makanan dan minyak yang ada dalam buli-bulinya akan tetap terisi. Inilah janji Elia, sebuah pengharapan yang diberikan kepada janda tersebut. Janda di Sarfat tersebut memilih yang kedua, di mana dia mau melaksanakan, dia mau memberikan Elia makanan yang memang yang pada waktu itu hanya cukup untuk dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan kelangsungan hidup orang yang diutusnya, dan juga itu pada Elia. Kemurahan hati Tuhan kepada Elia melalui janda di Sarfat menyatakan bahwa Tuhan tidak akan membuat hamba-hambanya akan menjadi kekurangan. Tuhan tahu akibat embun dan hujan yang tidak turun berapa lama sehingga membuat sungai Kerit menjadi kering, dan semua masyarakat di sana merasa kekurangan makanan. Tetapi pada waktu demikianlah Allah menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, dan Tuhan katakan Tuhan telah menyuruh seorang janda untuk memberi dia makan. Padahal keadaan janda tersebut juga mengalami seperti yang dialami Elia, merasa kekurangan, di mana tepung, di mana minyak yang ada di buli-buli tinggal hanya sedikit dan hanya cukup untuk sekali makan bagi dia dan bagi anaknya. Dan dia katakan bahwa setelah nanti mereka makan itu, mereka akan menunggu ajal. Memang ketika Elia meminta air, perempuan tersebut tidak protes karena memang air tersebut masih ada. Tetapi ketika Elia meminta roti yang akan dibuatkan oleh janda tersebut menjawab dengan tulusnya sesuai dengan apa yang dia alami. Memang bahan untuk membuat tepung roti cukup hanya untuk dia dan untuk anaknya. Setelah itu dia akan menghadapi kematian. Perkataan janda tersebut merupakan bukti kekurangan yang dihadapi pada waktu itu. Perkataan perempuan atau janda tersebut menyatakan bahwa memang terjadi kekurangan pada waktu itu, kekurangan akan dirinya dan juga kepada anaknya, dan itu juga dialami Elia dan oleh banyak orang lain. Tetapi apa yang diperbuat oleh perempuan atau janda Sarfat tersebut adalah sebuah tindakan yang benar, di mana dia mau mengikuti perintah Tuhan melalui Elia, dan dia yakin bahwa apa yang dikatakan Elia akan terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, janda Sarfat hidup dalam kemurahan. Di mata Elia, janda Sarfat itu telah memperlihatkan wajah Allah. Melalui janda itu, sang nabi merasakan kasih Allah
dan janda itu merupakan orang asing musuh Israel, tetapi dia mau dipakai Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada Elia melalui berbagi dalam kekurangan. Harapan memang belum terjadi, tetapi sang janda tersebut menggantungkan dirinya kepada harapan akan perkataan Tuhan melalui Elia bahwa Tuhan akan mencukupkannya. Hasilnya, tepung dan minyak selalu tersedia hari demi hari, dan ketersediaannya memang sehari demi sehari. Jadi tidak langsung jatuh dari langit 1 kintal atau tepung sangat begitu banyak sampai berliter-liter, tetapi sehari demi sehari Allah mencukupkan hidup mereka bertiga. Elia, janda dan anaknya sehari demi sehari mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan sekarang bagi kita. Kalau dikatakan janda Sarfat itu hidup dalam kemurahan Tuhan, apa yang menjadi ciri-ciri manusia hidup dalam kemurahan Tuhan? Yang pertama kita lihat, orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan adalah orang yang mampu mengasihi sesama manusia. Di dalam penderitaan, ia menerima ujian, dan ujian itu tersebut adalah langsung dirasakan, yaitu janda Sarfat tersebut, di mana terjadi kekurangan, dan kekurangan tersebut menjadi pertaruhan akan hidupnya, akan mati atau hidup ketika dia akan memberikan makanan itu kepada Elia. Tetapi dia mengasihi Elia, dan dia memberikan apa yang ada padanya, yang seharusnya untuk dia makan dan anaknya makan. Tetapi karena Elia meminta dan lebih membutuhkan pada waktu itu, dan dia yakin bahwa apa yang dikatakan Elia akan terjadi, makanya dia memberikan makanan tersebut kepada Elia. Coba kita bayangkan, seandainya posisi kita pada janda tersebut, apakah kita mau memberikan dari keberadaan kita yang kurang itu kepada Elia? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Tetapi ciri orang yang bermurah hati adalah dia mampu mengasihi sesama manusia dari keberadaannya. Dia mampu mengasihi manusia dari apa yang ada padanya, dan itu dibuktikan oleh janda di Sarfat. Yang kedua, kita bisa melihat ciri orang yang bermurah hati adalah dia bertindak dengan imannya, bukan dengan akalnya, bukan dengan pikirannya. Kalau kita lihat janda di Sarfat adalah dia bertindak dengan imannya. Kalau dengan akal pikirannya seperti yang dikatakan bahwa ketika dia nanti memberikan tepung dan minyak tersebut kepada Elia, dengan memasak tepung tersebut dengan minyak tersebut, maka dia akan meninggal dan anaknya juga akan meninggal. Tetapi dengan imannya dia bertindak, dia berikan yang ada padanya untuk Elia dengan iman percaya yang besar bahwa Tuhan akan mencukupkannya, dan memang terjadi. Sehari demi sehari tepung dan minyak dalam budi-budi janda Sarfat tersebut tetap terpenuhi, dan akhirnya mereka bertiga mendapatkan kehidupan yang dari Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang bermurah hati adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tindakan janda ini memberi seluruh miliknya kepada Elia membuktikan bahwa ia memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Memang saat itu Elia terkesan hanya mementingkan perutnya sendiri, tetapi pada kenyataannya Tuhan bekerja memelihara orang-orang yang dikasihinya, memelihara Elia, dan memelihara orang yang memberikan kebaikan kepada hambanya, yaitu janda Sarfat tersebut dan juga anaknya. Jadi ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita lihat melalui pengalaman janda Sarfat tersebut dan pengalaman Elia yang minta dari kekurangan dari perempuan janda tersebut, Tuhan cukupkan. Dan inilah yang dikatakan bahwa janda tersebut memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui hambanya Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari janda Sarfat dalam firman Tuhan pada hari ini, dan juga dari janda miskin dalam Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4 yang memberikan persembahannya kepada Tuhan, di mana apa yang ada padanya diberikan kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam epistel kita tadi, bahwa dalam hal tersebut mereka memberikan apa yang ada pada mereka,
bahkan nafkahnya diberikan kepada Tuhan. Dari nas ini menunjukkan bahwa memberi walau sedang dalam kondisi yang lemah sangat menyenangkan Tuhan. Memberi dalam keadaan sulit, Tuhan sangat senang. Kesulitan bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak memberi. Justru memberi dalam kekurangan merupakan perwujudan kasih yang begitu besar yang diinginkan Tuhan dari setiap manusia. Bukan karena yang ada pada kita berlebih yang akhirnya kita memberikan kepada Tuhan, tetapi yang ada pada kita, bahkan nafkah kita, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nas ini mengajarkan kita bahwa baik materi, yaitu uang, maupun juga roti dan lainnya, haruslah dihubungkan dengan Tuhan. Jika kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, baik kita orang yang berada, baik kita yang dikatakan tidak berada atau miskin, ketika kita terhubung dengan Tuhan, apa yang ada pada kita, apa yang ada pada orang yang berada atau orang kaya, ataupun yang ada pada orang yang miskin atau yang kurang mampu, itu akan diberikan kepada Tuhan. Tidak menghalangi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ada pada kita lah yang patut kita berikan kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita meneladani janda yang ada di Sarfat, memberikan yang ada padanya kepada Tuhan, kepada hambanya, dan perwujudan kasihnya kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita meneladani janda miskin yang memberi persembahan kepada Tuhan yang ada di bait suci, di mana dia memberikan 2% yang ada padanya, yang merupakan itu menjadi nafkahnya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi keberadaannya yang kurang, mampu dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang ada dalam dirinya. Kita diingatkan bukan kelimpahan atau kekurangan akan uang yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sikap kita terhadap harta, sikap kita terhadap materi seringkali mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Uang itu tidak memiliki moral yang baik atau moral yang buruk. Moral uang itu bukan terletak pada diri uang, tetapi terletak pada sikap orang yang memilikinya. Hal yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan adalah sikap kita akan Tuhan, sehingga apapun yang ada pada kita, kekayaan kita, harta kita, ataupun yang kita miliki, akan menjadi milik Tuhan dan kita berikan kepada Tuhan. Jadi bukan masalah ada atau tidak ada yang ada pada kita, tetapi bagaimana kita memiliki sikap rela hati memberikan yang ada pada kita kepada Tuhan. Dari janda miskin yang ada dalam firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bukan kekayaan kita atau bukan dengan kemiskinan kita akhirnya kita menjadi hubungan kita baik kepada Tuhan. Baik kita orang berada atau kekayaan kita ada, ataupun kita ada pergumulan atau ada kemiskinan di tengah-tengah kehidupan kita menghalangi kita untuk berbuat baik kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berhubungan baik dengan Tuhan, sikap kita akan harta kita akan berubah. Kita akan berikan itu untuk Tuhan sesuai dengan keberadaan kita. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang ada pada kita, bukan yang tidak ada, yang ada pada kita. Oleh karena itu, tanyakan diri kita masing-masing, apa yang ada padamu untuk kita berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa orang yang memberikan dari keberadaannya dengan sikap hormat, dengan sikap patuh, akan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami belajar dari seorang perempuan janda Sarfat yang miskin. Dia mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang ada padanya yang merupakan kebutuhannya, tetapi dia mampu memberikan itu kepada hamba-Mu Elia untuk kelangsungan hidupnya.
dan Tuhan yakinkan dia bahwa Tuhan akan mencukupkannya. Dan memang Tuhan, perempuan atau janda Sarfat itu Tuhan memberikan apa yang Elia minta, sehingga Elia bisa mendapatkan makanan. Dan juga Tuhan memberkati perempuan janda beserta anaknya, di mana tepung dan buli-buli minyaknya Tuhan boleh senantiasa berkelimpahan sampai pada harinya musim kemarau atau musim kering berlalu dari tempat tersebut. Tuhan yang baik, yakinkan kami bahwa Tuhan juga akan memberkati kami. Yakinkan kami bahwa Tuhan juga akan memberikan yang terbaik kepada kami, sehingga Tuhan, dengan keyakinan kami Tuhan, kami boleh senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan akan memampukan kami memberikan apa yang pada kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, sertai kami serta seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.